Halo Maupa, jumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas mengenai jatuh pada lansia. Ya, nah jatuh pada lansia itu sering sekali terjadi. Nah, ini tapi seringkali fokusnya keliru karena yang difokuskan adalah cedera akibat jatuh. Tapi jatuhnya sendiri seringkali tidak dievaluasi. Nah, mari kita diskusikan ya. Nah, jadi kalau lansia jatuh, itu lalu harus bagaimana? Yang pertama, tentukan ada cedera atau tidak, ya. Nah, lalu segera cari pertolongan medis. Jangan tunda-tunda, apalagi kalau pasiennya tidak bisa berdiri, ya. Jangan-jangan ada yang patah. Nah, kemudian apalagi? Perlu evaluasi menyeluruh dalam rangka identifikasi faktor risiko jatuh. Untuk apa? Agar jatuhnya tidak berulang. Karena apa? Karena jatuh berikutnya cederanya bisa lebih parah. Nah, lalu pertanyaannya, evaluasi faktor risiko jatuh ini kemana? Apakah ke dokter syaraf? Apakah ke dokter tulang? Ke dokter jantung? Atau ke dokter geriatri? Nah, kita akan bahas kenapa sih kita harus mengevaluasi faktor risiko jatuh ini ke dokter geriatri. Kenapa bukan ke dokter syaraf? Kenapa bukan ke dokter ortopedi? Kenapa bukan ke dokter jantung? Nah, kita lihat ya. Seperti yang kita tahu, konsekuensi jatuh itu yang paling ditakutkan adalah patah tulang. Yang sering kali patah tulang pada pasien lansia itu terjadinya di tulang paha. Nah, kenapa? Karena sudah pengeroposan tulang, namanya osteoporosis. Ya, seperti kita lihat di sini, kalau normal tulangnya kompak seperti ini, kalau osteoporosis tulangnya banyak lubang-lubang. Nah, akhirnya kalau patah itu harus diganti dengan besi seperti ini. Ya, nah kadang-kadang aduh sudah tua, tidak dioperasi deh. Nah akhirnya opanya nggak bisa duduk. Jangankan jalan, duduk aja nggak bisa. Nah, jadi akhirnya tiduran aja. Pas tiduran aja, yang terjadi makin lama makin terjadi borok seperti ini. Ya, dari kecil gini sampai boroknya besar ini bisa hanya 1 minggu loh. Nah, sementara yang sekecil ini sampai dia nutup itu perlu 8 bulan dan biayanya mahal. Jadi mencegah lebih baik daripada obati ya. Nah, lalu konsekuensi jatuh yang lain apa? Jadi pasiennya tidak mandiri sehingga perlu caregiver. Nah, caregiver ini kan lumayan ya gajinya. Nah, ini jadi uang keluar terus, kan? Nah, oleh karena itu sebaiknya kita cegah jangan sampai jatuh lansia ini. Nah, kita perlu tahu apa sih faktor risiko jatuh pada lansia. Ada faktor intrinsik yang berasal dari dalam lansia itu, atau yang kedua faktor ekstrinsik dari luar lansia itu sendiri. Faktor intrinsik itu apa? Gangguan penglihatan. Biasanya pada lansia itu berupa katarak, ya. Tapi bisa juga hipertensi tidak terkontrol, kencing manis tidak terkontrol. Nah, kalau normal kayak gini, lihatnya ya. Tapi kalau katarak nih ada seperti tirai abu-abu, jadi nggak kelihatan ya. Lalu glaukom, nah ini seperti terowongan, ya. Nah, kalau degenerasi makula justru yang tengah yang nggak kelihatan, ya. Nah, itu kemudian dehidrasi. Dehidrasi bisa karena apa? Karena kurang minum atau diare. Nah, ambang rasa haus pada lansia ini berbeda dan dewasa muda. Di dewasa muda mungkin sudah dehidrasi langsung cari minum, buru-buru. Tapi di lansia sudah dehidrasi tapi masih tidak merasa haus, jadi tidak cari minum. Jadi mudah sekali dia terjadi asupan cairan yang kurang dan dehidrasi. Nah, bagaimana kalau asupan cairannya kurang? Tekanan darahnya ini melorot saat berdiri. Terjadi hipotensi ortostatik. Akhirnya pusing lalu jatuh.
Nah, faktor intrinsik lainnya adalah gangguan keseimbangan dan gaya berjalan. Maksudnya apa? Sudah mulai tidak seimbang kalau jalan tidak stabil. Kalau kita lihat, kalau tulang kakinya, lututnya begini sampai begini, ini tidak stabil ini. Nah, kalau bungkuk seperti ini juga tidak stabil. Nah, lalu bagaimana dengan sering berkemih tapi sedikit-sedikit, ya, ada perubahan pola berkemih. Nah, perubahan pola berkemih ini biasanya meningkatkan risiko jatuh. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena biasanya bolak-balik ke WC, sehingga risiko jatuhnya meningkat. Biasanya belum sampai WC sudah keluar pipisnya, jadi terpeleset ompolnya sendiri. Nah, kalau ada oma-opa yang mengompol ya, nah harus lapor nih, harus konsultasi. Karena mengompol ini tidak normal pada lansia. Ya, lalu periksakan prostatnya dan rahimnya. Karena prostat membesar itu juga bisa ngompol. Rahim melorot juga bisa ngompol. Nah, kemudian seringkali ada keluhan banyak pipis saat malam hari. Nah, ini bisa jadi merupakan tanda dari gagal jantung. Stelechi atau komod ya, pispot itu yang duduk itu lebih aman daripada bolak-balik ke WC. Nah, perhatikan, ini kandung kemih, ini ada prostat. Nah, jadi kalau prostatnya besar seperti ini, pipis ini tidak bisa sempurna keluar. Jadi sedikit-sedikit aja yang keluar. Nah, akhirnya sering berkemih. Akhirnya risiko jatuh tinggi. Nah, ini bagaimana kalau kita ke WC versus kita pakai pispot di dekat bed. Nah, bagusnya sih kalau malam kan ngantuk ya. Nah, itu akan lebih baik pakai pispot aja, jangan ke WC. Karena kalau jangan ke WC kan bisa risiko jatuh lebih tinggi. Nah, lalu bagaimana kalau WC-nya dekat? Nah, WC dekat juga kalau lagi ngantuk itu bisa jatuh. Nah, terutama kalau kita lihat ini usaha WC salah satu pasien saya difotokan karena mereka ingin dievaluasi kenapa nih WC-nya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada perbedaan tinggi lantai pada saat mau duduk di toiletnya. Ya kan saya ingat dong, ya ingat. Tapi kalau habis ngantuk-ngantuk itu suka nggak ingat, nanti kesandung tuh yang perbedaan tinggi ini. Nah, kemudian bisa pegangan, ada pegangan kok di tembok. Ya, ini ada pegangan di tembok tapi kelihatannya terlalu tinggi. Jadi harusnya agak ke bawah sedikit ya. Nah, terus apa masalahnya kalau pipis di pispot? Apakah itu menurunkan risiko jatuh? Iya. Tapi harus diingat bahwa menurunkan risiko fraktur belum tentu. Karena apa? Karena kadang-kadang tulangnya kan udah keropos. Jadi pada saat bangun terus nggak kuat, terus kebanting lagi turun, itu remuk itu tulangnya. Jadi seperti ini. Kemudian ini seperti ini, jadi remuknya seperti ini. Jadi ada atas, ada bawah, ada tekanan langsung remuk. Nah, jadi supaya tidak begitu, biasanya kita minta caregiver itu bantu untuk berdiri, bantu untuk duduk. Jadi jangan ngebom nih duduknya ya. Nah, terus bagaimana kalau nggak ada caregiver? Memang kalau di luar negeri ada toilet yang bisa seperti ini. Jadi bisa naik sendiri pantatnya ke atas pakai remote. Nah, jadi tidak sulit untuk berdiri dari posisi duduk. Nah, tapi kalau seandainya nggak ada alat ini, bagaimana? Bisa kita taruh di toilet duduk ini ada komod. Jadi komodnya ini akan membantu supaya bisa lebih tinggi. Jadi lebih tinggi, duduknya nggak terlalu pendek, jadi berdirinya lebih mudah. Faktor ekstrinsik itu yang termasuk faktor ekstrinsik risiko jatuh adalah obat-obatan, lingkungan, dan penggunaan alat bantu jalan yang tidak tepat.
Ini pertanyaannya bagaimana mencegah jatuh? Nah, yang penting perbaiki asupan makanan bergizi. Nah, pada lansia, penurunan berat badan itu bisa berarti penurunan massa otot. Jadi ototnya lebih lemah. Jadi tidak mandiri, lebih mudah jatuh. Ya. Lalu ada penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Jadi tidak boleh ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan itu terjadi waktu apa? Waktu dia makannya kurang baik. Kenapa bisa makannya kurang baik? Nah, mungkin jenis makanannya dia tidak doyan. Mungkin bentuk dan konsistensi makanannya terlalu keras, jadi tidak bisa dikunyah. Mungkin juga ada obat-obatan yang membuat nafsu makan turun. Nah, kalau faktor internalnya apa yang membuat tidak mau makan? Mungkin ada infeksi, mungkin ada kesulitan mengunyah, mungkin ada kesulitan menelan, ada keganasan, ada kesulitan BAB, konstipasi, penyakit kronik lainnya, dan depresi atau demensia. Lalu prinsip tata laksananya bagaimana kalau nggak mau makan? Evaluasi faktor penyebabnya dan atasi. Lalu perhatikan kesehatan rongga mulut. Konsultasi ke dokter gigi meskipun lansia sudah tidak punya gigi. Kan masih ada lidah, masih ada gusi, masih ada pipi bagian dalam. Lalu tanyakan ke dokter mengenai obat-obatan yang tanpa indikasi kuat ini mungkin juga bisa menyebabkan sulit makan. Nah, kalau kita perhatikan ini gambar foto mulut pasien. Nah, ini terlihat bahwa di sini di langit-langit ada yang merah, ya. Kemudian di gusinya juga merah. Ternyata setelah kita tanya, ini bagaimana? Ini gigi palsunya ya. Ternyata dia jarang-jarang mencuci gigi palsunya, sehingga yang merah ini adalah jamur. Ya. Lalu bagaimana tips dan triknya? Jangan banyak pantangan makan. Ini itu nggak boleh makan. Oh enggak. Nah, makan diatur tapi bukan semuanya nggak boleh. Kemudian anjurkan untuk makan lebih banyak makanan mengandung protein tinggi. Terus makan dalam jumlah kecil tapi sering. Lalu menyediakan snack bergizi tinggi berukuran sekali suap. Nah, lalu dampingi makan. Apa nih harus makan tuh harus dampingi, tidak selalu harus disuapin tapi didampingi. Makan rame-rame itu bisa lebih nikmat. Sedapat mungkin libatkan anggota keluarga yang masih kecil untuk makan bersama. Biasanya senang nih kalau cucu-cucu, cicit-cicit ya. Nah, terus kemudian perhatikan jenis dan konsistensi makanan. Jadi jangan sampai yang keras. Terus pastikan diberi penyedap rasa sesuai selera. Jadi jangan dikasih diet rendah garam. Karena apa? Diet rendah garam pada lansia bisa memicu kurang garam. Garamnya bisa melorot, hiponatremi. Jadi pasiennya bingung, kemudian ngomongnya ngaco. Nah, ya, kenapa bisa begitu diet rendah garam pada lansia? Kok bisa begitu? Ya, karena ginjalnya pada lansia itu sudah sulit untuk menyerap kembali garam. Jadi garamnya keluar semua lewat pipis. Ya. Nah, lalu bagaimana mencegah jatuh? Kita kembali lagi tadi, selain perbaiki asupan makanan bergizi, jemur matahari pagi sehingga supaya vitamin D-nya cukup. Ya. Kemudian latihan fisik teratur. Nah, latihan fisik ini bisa macam-macam. Kalau pasiennya nggak bisa berdiri, bagaimana? Bisa sambil tiduran seperti ini. Nah, terus bisa juga seperti ini. Nah, jadi ini latihan yang di tempat tidur sangat aman karena risiko jatuhnya kecil. Nah, kalau yang khususnya angkat pantat itu memperbaiki keseimbangan sumbu tubuh, meningkatkan kekuatan otot tungkai bawah, dan sangat fungsional untuk ganti pampers.
Nah, terus bagaimana kalau misalnya bisa duduk tapi nggak bisa berdiri? Nah, berarti kita senamnya sambil duduk, ya. Nah, itu mengurangi risiko jatuh juga. Jadi jangan dipaksakan kalau dia duduknya berdirinya nggak stabil, jangan dipaksakan berdiri, ya. Nah, ini meningkatkan kekuatan otot tungkai bawah juga, ya. Nah, lihat bagaimana. Nah, selain itu aquatic exercise. Aquatic exercise itu senam dalam air. Tidak sama dengan berenang, ya. Nah, daya apung air ini dapat meringankan beban lutut. Nah, kemudian tahanan air dapat memperkuat otot. Nah, jadi senam dalam air ini sangat bermanfaat bagi lansia dengan nyeri lutut. Nah, dapat melatih keseimbangan tubuh, dapat memperkuat otot tungkai bawah sehingga menurunkan risiko jatuh. Nah, lalu latihan bagaimana tadi fisik kuda, kemudian bagaimana mencegah jatuh lainnya adalah modifikasi lingkungan agar tidak rawan jatuh. Nah, biasanya WC itu sangat penting, ya. Jadi WC sebaiknya ada pegangannya seperti ini, naik ke atas begini dan jangan terlalu jauh ke atas, ya. Kemudian kalau mandi itu duduk di kursi, ya. Nah, kemudian ini tadi kalau di toilet duduk itu bisa berpegangan di komod, ya. Nah, kemudian jangan sampai ada lantai yang licin. Keset jangan lupa, nanti suka kelipet kemudian jatuh, ya. Kemudian lingkungan yang lainnya adalah anak tangga. Anak tangga ini bagusnya tingginya kurang dari 18 cm, lebarnya 26 sampai 30 cm. Dan di ujung-ujung tangga ini ada saklar lampu. Nah, jadi supaya apa? Supaya jangan remang-remang, nanti nggak kelihatan, ya. Nah, ini contoh di mana pinggirannya anak tangga dikasih warna yang kontras, sehingga jangan sampai keliru injak. Kemudian perhatikan anak tangga terakhir dan lantai itu dibedakan secara kontras warnanya. Kenapa? Supaya tahu, oh ini udah nyampe atau belum. Ya, seringkali ini jatuhnya di sini kan, dikira udah nyampe, ternyata masih ada satu anak tangga lagi. Nah, kemudian karpet jangan sampai itu kelipet. Jadi memang dikasih double tip supaya nempel di lantai, tidak kelipet. Kemudian konsultasikan juga dengan dokter Anda mengenai obat-obat yang Anda minum. Kadang-kadang itu meningkatkan risiko jatuh. Jadi obat apa yang meningkatkan risiko jatuh? Biasanya obat penenang, obat tidur, obat flu. Makanya kita suka minta, ayo dong vaksin flu supaya jangan sampai kena flu, kemudian kita kasih obat flu malah jatuh. Obat hipertensi tertentu, obat jantung tertentu, obat anti nyeri tertentu, obat anti alergi. Ya, jadi ini jangan serta-merta di stop, ya. Diskusikan dulu dengan dokter yang memberikan, karena mungkin itu penting dan kalau di stop jadi kacau semua, ya. Nah, jadi kalau di Australia itu ada falls clinic, ya, di mana oma opa itu kalau jatuh bisa berkunjung ke falls clinic untuk mengevaluasi risiko jatuh. Nah, sama juga di kita juga ada falls clinic, bisa mengevaluasi faktor risiko jatuh pada oma opa supaya tidak berulang jatuhnya atau supaya mencegah kejadian jatuh berikutnya yang mungkin menyebabkan suatu cedera yang serius. Ya. Terima kasih atas perhatiannya Oma Opa, semoga bermanfaat.